Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semoga yang tidak hadir pada pertemuan hari ini cepat diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Pertemuan hari ini akan membahas tentang materi kearifan Nabi Muhammad mewujudkan kedamaian. Sekarang keluarkan buku SKI dan buka halaman 30 tentang misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Dan pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa, dan Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam satu rukun haji. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah di kalangan bangsa Arab setelah itu. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, dan mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr atau arak. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumbu kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya sendiri. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Faktor-faktor penyebab penyimpangan kondisi masyarakat sebelum Islam itu ada 3. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Dan yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Dan yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu ada 2. Yang pertama menyembah malaikat, dan yang kedua kepercayaan menyembah jin, roh, atau hantu. Dan pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan batas teritorial. Yang pertama penduduk kota atau al-hadoroh, seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Dan yang kedua penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden atau berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tetap. Bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Dan kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab ada 9. Antara lain yang pertama kerajaan Kindah yang ada dari 480 sampai 525 sebelum Masehi. Dan yang kedua ada kerajaan Man dan kerajaan Kotor dari 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ada kerajaan Sabah, dan yang keempat ada kerajaan Himyar, dan yang kelima ada pendudukan Romawi di Yaman, dan yang keenam pendudukan orang-orang Persia atas zaman, dan yang ketujuh ada kerajaan Hirah, dan yang kedelapan ada kerajaan Hozan, dan yang kesembilan ada kerajaan Hijaz. Setelah Bapak jelaskan, apakah ada yang akan memberikan tanggapan tentang materi yang Bapak jelaskan?
tadi? Jika tidak, yang akan bertanya terkait materi yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang silahkan bentuk 6 kelompok diskusi yang terdiri dari 5 siswa. Untuk materi kelompok pertama membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Untuk kelompok 2 membahas tentang cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dan kelompok ketiga membahas tentang hikmah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Untuk kelompok 4 membahas tentang keteladanan dari perjuangan Nabi Muhammad dalam menghadapi masyarakat Mekah. Dan untuk kelompok 5 mendiskusikan tentang keteladanan dari perjuangan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Dan untuk kelompok yang terakhir membahas tentang keterkaitan misi dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah sekarang. Akan Bapak beri waktu 15 menit untuk berdiskusi selama 15 menit, dan waktu diskusi telah berakhir. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan setelah kelompok pertama selesai, berikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok pertama. Dan ketika sesi kelompok pertama telah selesai, dilanjutkan ke kelompok kedua untuk menyampaikan hasil dari diskusi. Dan setelah kelompok kedua selesai diberikan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok kedua, sekarang dilanjutkan sesi ke kelompok ketiga untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Dan setelah kelompok 3 diberikan tanggapan atau pertanyaan, setelah sesi kelompok ketiga selesai, dilanjutkan ke kelompok keempat untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan setelah kelompok 3 selesai diberikan tanggapan atau pertanyaan, dilanjutkan ke kelompok keempat untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan dilanjutkan ke kelompok kelima untuk menyampaikan hasil dari diskusi. Dan setelah sesi diskusi selesai, berikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 5. Dan setelah sesi kelompok 5 selesai, dilanjutkan ke kelompok ke-6 untuk menyampaikan hasil diskusi. Dan setelah selesai memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 6, dilanjutkan ke sesi menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Dan untuk kelompok pertama silahkan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan selanjutnya setelah selesai kelompok pertama selesai, dilanjutkan ke kelompok kedua untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah kelompok kedua selesai menjawab pertanyaan yang diberikan, dilanjutkan ke kelompok ketiga untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan setelah kelompok ketiga selesai menjawab pertanyaan yang diberikan, dilanjutkan ke kelompok ketiga. Dan setelah kelompok ketiga selesai menjawab pertanyaan, dilanjutkan ke kelompok keempat. Dan setelah sesi kelompok keempat selesai, dilanjutkan ke kelompok kelima untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan setelah kelompok kelima selesai menjawab pertanyaan yang diberikan, lanjutkan ke kelompok keenam untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan setelah semua kelompok selesai menjawab pertanyaan yang diberikan, Pak Guru simpulkan, Nabi Muhammad sempat mengalami kesulitan ketika melakukan dakwah ajaran Islam di Mekah karena masyarakat Mekah masih menyembah berhala pada masa sebelum Nabi berdakwah. Dan untuk tugas yang akan Bapak berikan, kerjakan soal di buku SKI halaman 40 dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya, kiranya cukup sekian hari ini dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.